ceramah itu bebas, kita bisa tangannya bergerak, berorasi dan semangat, bahkan kadang-kadang ceramah bisa juga nyanyi, tapi khutbah tentu tidak karena ada syarat rukunnya dan menanggung daripada jamaah sunat. Artinya kedudukan khutbah itu sendiri seperti sholat 2 rakaat, tidak boleh keluar dari itu. Syarat rukunnya sudah tepat, hanya pengembangannya kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada berbagi pengalaman. Saya khutbah di perusahaan tentu berbeda dengan masjid-masjid di kampung ataupun di komplek. Di Perumnas, di perusahaan itu sangat terbatas sekali. Ketika kita kepanjangan, itu pasti mereka nggak pakai lagi, coret besoknya. Ini Ustaz ini kepanjangan. Karena mereka karyawan istirahat jam 12, belum makan atau makan dulu, atau belum makan dan belum makan, terus sholat, makan, masuk lagi sudah terlambat jamnya. Jadi ditulis di mimbar khutbah 10 menit. 10 menit Pak, khutbah sampai 1 jam, 10 menit khutbah 10 menit. Sholat 5 menit, 15 menit itu sudah selesai dengan salam. Nah, gitu. Kita harus bisa dan mampu berbicara 5 menit maupun 10 menit, tapi sudah mencakup semuanya, singkat dan padat. Ini perlu pelatihan. Kadang orang kalau masih baru-baru latihan, itu maunya tuh apa yang ada dalam undang-undang kita keluarin semuanya, sehingga mukadimahnya aja sudah 10 menit sendiri. Mukadimahnya aja belum sampai pada isinya. Kan harus ada mukadimah, kemudian isi, penutup. Paling tidak 3 seperti itu. Mukadimah cukup paling 2 menit, isi 10 menit, penutup ya 1 menit, cukup. Khutbah kedua 2 menit, selesai itu. Bisa nggak kita menyimpulkan dalam khutbah itu dalam waktu yang singkat seperti itu, tapi mudah dipahami. Ada orang memang ditanya mungkin S3 atau S2, tapi kalau bicara sulit untuk dicerna, muter-muter kemana-mana, panjang kemana-mana. Akhirnya karena semuanya dikeluarkan, ini kita menyimpulkannya sulit. Nah, ini hindari yang seperti itu. Kita jujur saja, saya sangat senang sekali dengan caranya Kiai Haji Jalil MZ Almarhum Al-Mahfudlah. Itu sangat simple, plak. Siapa orang yang nggak paham dengan ceramahnya dia? Gampang dipahami. Bahasanya ada yang bahasa modern, ada yang bahasa biasa, tapi mudah dicerna. Ini yang penting. Karena kita jangan sampai memaksakan diri, memaksakan kehendak, saya ngomong terus dulu, apa artinya sebagai seorang penceramah? Apalagi sebagai seorang khotib, ya, kitabnya tidak mampu mencerna, tidak paham. Itu selesai. Tadi khotibnya bahasa apa? Tahu. Ngantuk ini. Ini kan perlu bagaimana supaya jamaah jangan sampai ngantuk. Harus ada intonasi yang bagus, yang kira-kira kalau jamaahnya itu ngantuk kita akan kencengin dikit. Ya. Stressingnya di mana? Bahasanya. Ini penting ilmu-ilmu seperti ini supaya orang itu mudah paham, nggak ngantuk. Ada orang yang ngomong, nah ini tuh kayak berenang gitu, kayak tawon, bubar gitu. Tahu-tahu udah bubar seperti itu. Apa isinya? Nggak ngerti. Dia ngomongnya sambil merem, ditinggal jamaah ya nggak tahu dia. Ya, nah, ini penting. Tatapan muka kita kepada jamaah itu harus ada, penting. Jangan kita tidak melihat situasi daripada mustami'in atau jamaah. Kelihatannya jamaah sudah kesedah, jamaah sudah capek. Ini segera ambil kesimpulan, tutup. Jangan melantur terus sampai panjang.
pada akhirnya mereka nggak ikhlas. Nanti kita baca doa, aminnya kan kenceng banget. Amin, amin. Harus tahu diri. Jadi penceramah maupun khatib itu, wah ini jelas dia agak kesel. Nah, bagaimana pendengar itu cepat paham, nggak ngantukin, kemudian bahasa kita harus memilih bahasa yang bagus. Jadi bahasanya itu kan ada bahasa-bahasa yang kadang-kadang bahasa pasaran, ada bahasa yang memang bahasa sastra yang bagus. Kita pilih bahasa-bahasa yang bagus. Indonesia bahasanya bagus-bagus gitu, tapi ada bahasa pasaran mereka yang kalau ceramah memang untuk lucu-lucu, tapi kalau untuk khotib nggak bisa seperti itu. Ya, jadi harus disiplin. Di akhir khotib jangan sampai ada kata-kata kalau ini salah memang datangnya dari salah, kalau benar dari saya, kalau benar memang itu datangnya dari Allah. Ini ragu-ragu nih khotib. Nah, begini, ini nggak boleh. Apa yang disampaikan oleh seorang khotib harus benar, harus yakin, tidak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu ya, itu tadi saya kayaknya salah apa ya? Salah. Nah ini meragukan yang seperti itu, hindari kata-kata seperti itu, hindari kata-kata untuk dijawab oleh jamaah. Apa itu khotib? Jadi kita semuanya ini adalah beragama Islam. Ya. Apakah saudara-saudara tahu kalau sekarang sudah ada gempa bumi? Itu diterusin begitu? Hindari yang seperti itu. Tidak ada itu. Nah, kalau ceramah mungkin 1-2 kali masih boleh. Tapi kalau khotbah nggak ada yang harus diteruskan oleh jamaah. Jamaah ya tetap sebagai mustami, pendengar setia. Jadi jangan suruh ya tanya kayak itu. Iya, nggak boleh, jangan. Kemudian kalau dari tadi dari Pak Haji Gajah mengajak, kalau bahasa kita lana amaluna walakum amalukum tadi ya, lana madhabuna walakum madhabukum. Ya, buat kami madhab kami, buat Anda madhab Anda. Nah itu artinya supaya kita mencari solusi, jangan sampai habis khutbah terjadi keributan, apalagi sampai pertengkaran. Jadi jangan sampai. Yang adem, yang nyaman, yang sejuk. Boleh kita kalau lagi musim harus membangkitkan semangat jihad atau apa, silakan aja. Kalau kayak sekarang misalnya, yuk kita harus bangkit, harus peka dengan apa yang terjadi di Cianjur, maka kita harus peka. Itu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Dari mana? Bagaimana cara kita peka ini? Harus kita menjadi donasi bersama-sama. Sebesar apapun, sekecil apapun, kita dari donasi. Semangat. Itu boleh-boleh saja yang seperti itu. Tapi kan itu ajakan, bukan provokator, provokasi. Ajakan itu boleh. Kemudian bagaimana? Rukun Jumatnya, rukun khutbahnya itu jangan sampai lupa ya. Dari pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang biasanya kadang-kadang itu yang diperhatikan oleh orang-orang adalah takwa. Nah, ya Yohanes, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Kalimatnya kan bukan hanya ittaqullah saja. Perintah takwa ada kata-kata yang lain. Nah, kita memang harus bisa bahasa Arab pun. Itu kayaknya nggak pakai pesan takwa kayaknya, pesannya yang lain misalnya. Terus kalau yang rukunnya bahasa Arab memang itu harus diucapkan seperti itu. Bahasa Indonesia diterjemahkan boleh, tidak juga boleh. Kadang-kadang ada yang diterjemahkan. Sebelum kita berbicara mengenai judul atau tema kami, maka mari kami mengajak pada Anda semuanya, pada jamaah untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti takwa yang sesungguhnya, yaitu imtisalul awamir wastinabun nawahi. Segala imtisalul awamir, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Ini pesan takwa.
Kemudian doa jangan panjang-panjang. Doa yang sedang itu yang baik. Terlalu pendek jangan, kepanjangan juga jangan. Sedang-sedang saja. Itu kalau untuk doa ketika menjadi khotib. Kemudian khotib itu suara, pengaruh suara kita harus mempunyai lihat dengar. Yang di MC itu suaranya kayak baru semua, nggak ada suara serak, kata itu kayak baru semua. Coba mohon maaf itu Kiai udah nyampe belum di Jamal Mulai? Tanya panitia. Tadi sudah minta di-share ke saya sih. Dia di lagu-lagu jadi di ori itu boleh setiap kali ada belum setiap kali dia akan menyatakan orang kalau untuk khutbah tidak terlalu berlebihan, tapi kalau memang qori yaitu di lagu ya panjang, ada lagu bayati, ada lagu sobar, lagu nahwan, sikah segala. Nah, itu kalau di khutbah tidak perlu. Kalau ceramah boleh, tapi kalau khutbah andaikan ada sedikit lagu sedikit saja, tidak terlalu banyak. Misalnya Alhamdulillah, nah, kan ada kayak gitunya, yang modelnya kayak ceramah. Alhamdulillah di arsala rasulahu bil huda wa din hadri yudhir wa din kulli arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah, biasa saja, datar saja. Ada yang model di lagu Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Sebatas itu masih boleh-boleh saja. Ya, baca ayat jangan terlalu itu, jangan di lagu begitu. Allah Ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasyaitonir. Ini kaget kan, bingung jadi. Lagi khutbah bukan itu kalau ceramah boleh. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini khotib ini. Bukan berceramah, bukan khotib nggak boleh seperti itu. Jangan yang menimbulkan orang itu menjadi kaget ya, kayak begitu tuh bikin jadi kaget. Atau jangan mengucapkan kata-kata yang harus dijawab oleh jamaah. Suara harus lantang, suara harus tegas. Ada kalanya yang naik turun, intonasi biasa. Ya, intonasi ya, gaya masing-masing sudah dimiliki. Tapi ketika kita itu kelihatan orang pada ngantuk, itu kencengin suaranya, deketin mic-nya, nah agak kenceng lagi. Ya. Itu teknis, ya, teknis. Kayak orang Korea aja, kadang kepengen suaranya malu, dijauhin dirinya, deketin lagi. Nah kita juga begitu, jadi khotib juga harus lihat jamaahnya. Ngantuk apa enggak di jamaahnya, di bawah jamaahnya ngantuk nih, repot nih. Maka caranya ada bagaimana supaya jangan ngantuk. Nah, kalau ceramah mesti diselingi, itu namanya diselingi. Apakah mungkin dengan ada yang senang nyanyi, ada yang tidak senang nyanyi. Saya ceramah di Al-Azhar ini, Marekon, dan semua. Karena apa? Gak senang lucu-lucu. Alasan gak senang lucu-lucu, gak senang nyanyi. Padahal kita sebenarnya kalau lagi ceramah ini ada lucu-lucunya dikit, ya. Nah, kemudian aja sedikit nyanyiannya. Walaupun yang dinyanyikan adalah sholawat misalnya, ya. Tapi dinyanyikan misalnya sholawat. Mereka nggak senang, jadi serius. Ada daerah yang senang dengan lagu-lagu yang sholawat, ada. Senang yang lucu-lucu, ada. Nah kita harus tahu. Bagi seorang penceramah harus tahu audiennya. Ini kira-kira ini kelasnya kelas yang mana nih? Oh kelas yang senang begini. Kita oh ini kelasnya ini banyak kan Betawi nih. Betawi senangnya baca sholawat. Iya.
oh ini masih orang Jawa ya, Jawa mungkin bisa dalang, bisa perwayangan. Terus kemudian oh ini daerahnya ini adalah Padang sebenarnya, Padang ada Bengkulu sebenarnya. Pantun dia sebenarnya, kasihlah pantun. Jadi memang harus jadi tokoh. Kalau pertamanya kita jadi kios, lama-lama jadi toko. Maka supaya jadi toko, kita harus sering belajar, yaitu sering ngaji. Jangan yang sudah ada kita pertahankan, untuk diberikan terus, dikasih terus, lama-lama kehabisan. Habisan bahan kita. Kemarin ngaji itu lagi, karena nggak pernah ngaji. Tidak-tidaknya modalnya, kita itu harus sering ngaji, sering baca. Nah, sekarang apa lagi? Dengan HP sudah jelas gitu. Nah itu modal itu. Kalau kita pas-pasan, itu ya itu lagi. Kita kene. Membosankan. Kemudian pakaian kita. Sebagai seorang penceramah ataupun khotib, itu akan dilihat oleh sekian banyak manusia. Ratusan, bahkan ribuan boleh dikatakan. Maka yang pantas, yang sopan, yang islami, yang berwibawa. Berwibawa itu gak harus mahal ya. Artinya apa? Jangan pakai pakaian yang masa jadi khotib pakai training misalnya. Kan diketahui orang. Pakai khotib, petinya merah ke udah gak jelas. Ya mohon maaf misalnya begitu. Hitamnya nggak jelas, coklatnya sudah merah, udah gitu pada rusak. Nah, ini yang dengerin aja sudah nggak begitu tertarik begitu. Jadi kita memang harus menarik. Bagaimana supaya orang lain itu tertarik dengan penampilan kita, gaya kita, bicara kita, bahasa kita, gaya mimik kita, cara melihat kita kepada jamaah itu harus diperhatikan. Kalau kita nunduk terus ngomong terus, nah itu repot. Jadi kita harus lihat ke arah sana, kemudian ke sini, ke sana, itu harus dipelajari. Walaupun jadi khotib seperti itu. Ada khotib kan pakai tongkat, ya pakai tongkat itu sunnah. Pakai boleh juga, enggak juga boleh. Iya. Kalau sudah enggak biasa pakai, kemudian pakai tongkat itu kaku kadang-kadang. Iya, kaku. Jadi tegang gitu. Tangga naik itu ada yang mimbarnya itu depannya nggak ada aling-alingnya, ada. Depannya itu langsung kita lagi naik, di sini naik sih. Nah, kita naik di atas, kalau turun ke sana nggak ada penghalang dengan jamaah. Ada yang begitu. Hati-hati. Banyak sekali kejadian Ustaz selesai ceramah atau selesai khutbah kemudian jatuh dari tangga. Jatuh dari tangga. Jumret, turun hati-hati. Kalau naik sih masih seger ya, tapi turun karena habis konsentrasi dan habis fokus, itu bisa langsung jatuh, bahaya. Karena pengalaman saya pernah kepleset, gitu aja. Kepleset aja. Kalau yang pakai tongkat, tolong tongkatnya itu bawahnya dikasih karet, yang nggak dikasih karet. Jadi kalau ada dicat licin, pakai tongkat malah kepleset. Karena tongkatnya licin bawahnya. Tapi kalau ada karetnya, enggak. Dalam khutbah kita kadang-kadang kan masjid kan lain-lain untuk mengangkat seorang khotib. Bilalnya itu macam-macam, ya kan? Bilalnya macam-macam. Ada yang hanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Naik kita. Dari mulai naik, kita harus meyakinkan gerakan kita tuh jangan loyo. Kalau kita baru naik, lah, Ustaz, siap Ustaz. Ini orang udah gak percaya. Orang Ustaznya aja udah loyo kayak begitu, gak meyakinkan ini. Walaupun kita lagi kurang sehat, harus tampil meyakinkan. Semangat dan tenang. Bapak ingat Presiden Soeharto, itu adalah gayanya yang saya senang. Setiap dia mau ceramah, gayanya senang. Pasti meyakinkan. Itu Soeharto. Ada kelebihannya di antaranya itu. Ada
Baru bangun aja udah, Pak, Assalamualaikum. Nah, ini gimana? Gak meyakinkan. Jadi tampil harus meyakinkan. Dari awal, penilaian seseorang ceramah maupun khatib, pertama dan akhir. Bisa jadi tengahnya belepetan, yang penting pertama sudah menarik, bahasanya menarik, pembukaannya menarik, dan penutupan kesimpulannya juga mudah dipahami dan menarik. Tengahnya kalau bagus, alhamdulillah. Kalau belepetan, ketutup gitu. Endingnya itu adalah di penutupan itu. Dari depan, dari awal baik, bagus, di dalam penutupan belepetan, wah udah nih. Penilaiannya akhir kurang baik. Jadi ada caranya gitu. Rumusnya ini lama ya Ustaz ya. Pak Ustaz Amal, Pak Kiai Jamal belum datang nih. Belum. Oh iya. Ada rumusnya. Ki-tuki, ki-tuha, ha-tuki. Apa itu ki-tuki? Quran ke Quran. Kita dalil Quran ditopang oleh ayat yang lain. Ki-tuki. Quran ke Quran. Ki-tuha. Dari Quran ke hadis. Nanti ha-tuki. Dari hadis ke Quran lagi. Ditutup dengan Quran lagi. Baru selesai. Kalau paling khutbah, ya satu ayat, satu hadis sudah selesai gitu ya. Dan pada ceramah dicelupin, belum ceramah sudah dibilangin, Ustaz, satu ayat, satu hadis aja ya. Emang kenapa? Amplopnya sudah saya siapin, sama aja pada lebar. Ya Allah, mau berapa ayat, beberapa hadis, sudah saya siapin, sudah saya lem lagi. Gila. Tapi itu temen, bercanda gitu. Kita cuma jual ayat sama jual hadis. Jadi harus ada Qurannya. Kituha, Quran ke hadis. Kalau ceramah, kituha bisa hatu kakak. Apa? Hatuha hanya itu bukan hadis tapi hikayat. Cerita ya, sebagai intermezzonya supaya nggak membosankan ada cerita. Itu kalau ceramah, Quran, hadis, terus hikayah ya, atau cerita orang soleh, cerita orang sukses, cerita orang miskin jadi kaya, cerita orang kaya jadi miskin dan lain sebagainya. Itu untuk selingan, intermezzonya masukin seperti itu. Itu kalau ceramah. Tapi kalau khotib nggak perlu kayak gitu-gitu. Artinya kalau kisah cerita ya cerita yang datar-datar saja. Tapi kalau ceramah kan bisa, kalau kita sedih kan bisa kita ekspresinya ikut sedih kan gitu. Kalau ceramah, kalau cinta juga begitu, cinta yang semangatnya ya, menggebu-gebu gitu cinta. Baik, menarik bagaimana caranya? Pakaian itu dilihat. Kalau pakaiannya rapi dan bagus, bukan harus mahal lah ya, rapi, bersih itu orang menilai cakep. Tapi giliran Ustaz tidak, asal-asalan, serbanya kemana, pecinya mirip, begitu ya, udah itu udah susah. Apapun dia, bicaranya bagus sekalipun, itu orang udah kesannya udah kurang yakin. Tapi dengan penampilan yang meyakinkan, walaupun ada sedikit peripetan, yang mana aja dipanggil Ustaznya cakep, ganteng, nah, gitu kan, mudah senyum, kayaknya agak galak, enak dilihat deh. Padahal isinya biasa-biasa aja. Tapi itu menambah daripada kesempurnaan seorang mubalik. Di samping itu kan tuntutannya kita bukan hanya bicara saja, perilaku kita, akhirnya pada akhlak dan perilaku kita sehari-hari sebagai seorang khotib. Ya sudah, kita mapan jadi khotib, jangan khotib iya tapi joget jalan terus gitu ya. Giliran kita nyawer ikut joget lagi itu. Ini khotib ini khotib tapi ikut joget juga lah. Ini sudah mulai kalau ketahuan orang lah, si ono kemarin itu khotib, sekarang dia joget di atas panggung, turun derajatnya, yes.
Ya. Kalau timbang nyawer untuk senang-senang nggak masalah, tapi bukan untuk yang senang-senang, untuk menghidupkan suasana. Maksud saya begitu, menghidupkan suasana, bukan untuk ada rasa ser misalnya, bagaimana karena cantik dan sebagainya. Itu lain soalnya. Tapi kalau untuk menghidupkan suasana, memberi contoh biar yang lain pada ikutan, itu masih wajar-wajar saja. Tapi yang jelas sebagai seorang khatib itu adalah contoh suri tauladan kepada lingkungan kita. Akhlaknya kita harus jaga betul-betul. Bicaranya kita juga jaga. Karena itu menyangkut masalah profesi. Bagaimanapun khatib adalah seorang profesi. Khotoba, yukhatibu, memberikan pelajaran, memberikan ceramah, memberikan nasihat. Orang penasehat itu tingkatan tertinggi loh. Penasehat tingkatan tertinggi. Seorang khatib tingkatan tertinggi. Jangan menjadi murahan, jangan menjadi rendahan. Kemudian dari segi akhlak jelas sangat diperlukan. Kalau zaman dulu, katakanlah ujung Malang ini, zaman dulu itu, khatib itu diajak makan di warung nggak mau dia. Dulu, sekarang ya sudah mulai mau lah, tapi biasa saja. Zamannya berbeda. Kalau para khatib makan di warung itu salah satu diantara adalah celah. Wah, khatib mau makan di warung. Itu kurang bagus. Tapi zaman dulu, zaman sekarang tergantung makannya di mana. Kalau yang ngajak makan gaji ganda pakai restoran, ayo aja gitu. Makan sate, masa ditolak gitu. Ayo aja. Tapi tetap jaga marwah daripada kekhatiban itu sendiri. Jangan sampai kita turun derajatnya karena melakukan perbuatan. Bagi seorang khatib maksiat, bagi seorang khatib, aduh macam-macam. Nah ini hindari yang seperti itu. Insya Allah itu salah satu di antara menjadi khatib yang baik. Merangkap jadi imam juga. Imam juga seperti itu. Tadi disampaikan imam suaranya bagus, bacaannya bagus. Nah ini tentu kita jarang menjadi khatib. Makanya nanti hari Minggu sore, ya besok sore itu kita praktek. Praktek nggak usah lama-lama, 5 menit saja, ya singkat-singkat saja. Tapi itu tadi komplit, Qurannya ada, hadisnya juga ada. Iya. Pembukaan, mukadimah, ada yang bertanya, barangkali boleh kita ya. Oh, sangat tidak boleh. Tidak boleh. Jangankan khatib, yang mendengarkan saja fakot laho, maka dia akan siap-siap. Ada khatib di atas mimbar sedang berkhutbah, kita ngingetin teman kita, ini nggak boleh. Isyarat bagaimana? Harus saling pengertian. Dipelototin aja udah cukup. Kita cek, jangan bisik kata-kata. Nggak boleh. Maka seorang yang memberikan pengumuman, ini pengumuman itu penting juga. Yang sebelum mulai azan, itu pengumuman itu jangan panjang-panjang. Apa? Panjang, lebih panjang daripada khatibnya loh itu. Nggak ada begitu. Hampir setengah jam itu pengumumannya itu lebih panjang daripada khatibnya. Singkat aja, sebagai MC-nya itu jangan terpanjang-panjang. Di situ MC juga mengingatkan, kalau bisa, apalagi bilangnya kalau yang pakai bahasa itu maka diterjemahkan ya. Ketika khatib naik mimbar, maka dengarkanlah bacaannya. Jangan engkau berbicara ketika engkau berbicara, maka Jumatannya itu sia-sia. Cuma itu kan tidak diterjemahkan, kita nggak tahu apa artinya. Nah, maka MC-nya mohon para jamaah jangan ada yang berisik, jangan ada yang bermain anak-anak ketika khatib sedang naik mimbar atau sedang berkhutbah. Itu ada begitu. Di samping itu bagi yang membawa kendaraan mohon untuk dikunci, diamankan.
pastikan sudah aman. Misalnya seperti itu penting kan gitu. Jangan lupa untuk kegiatan di masjid kita setiap malam Senin ada pengajian ini, setiap malam Rabu pengajian ini. Mohon untuk diikuti dan jangan lupa bapak-bapak daftarkan anak-anak Anda, cucu-cucunya kepada PPA yang ada di masjid kita. Kan gitu. Ajakan-ajakan itu suatu diperlukan. Dan khotib tidak boleh. Antara khutbah pertama dan kedua, kita kan duduk tuh. Duduk di antara khutbah pertama dan kedua. Kita nggak boleh kita itu duduk itu sia-sia. Buka-buka teks. Karena kita baca artinya nggak ada tumak ninahnya. Kita harus ada tumak ninah. Ditutupkan Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita minimal setidaknya itu ada tenang seperti itu. Atau selama itu nggak harus baca qul itu sudah ada tumakninahnya di situ antara duduk khutbah pertama dan kedua. Jangan dulu betul-betul langsung bangun gitu. Nah, ini ya harus ada tumakninahnya, ada tenang minimal biqadri subhanallah 3 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekiranya sewaktu itu kita ada tenang, ukur bisa ada kira-kira baca 2 kali kelas. Oh iya. Ya. Oh ya. Terus kenapa? Boleh apa enggak? Iya. Boleh. Ya, seperti di Masjid Agung sendiri, ya. Di Masjid Agung sendiri lainnya ya khotib dia sendiri, imamnya sendiri karena dia hafid Quran. Boleh-boleh aja. Sama, iya. Ya, silakan. Kadang-kadang tidak ada yang bisa suaranya merasa kurang bagus untuk imam, dia sadar diri. Ada imam yang bagus suaranya, begitu selesai khutbah silakan imam. Boleh, orang lain boleh. Pengalaman pribadi dulu pernah sholat Jumat di daerah Tamblang. Iya. Mereka itu dari khutbah pertama, khutbah kedua itu bahasa Arab terus semuanya. Oh, baik. Itu tidak ada bahasa Indonesianya. Iya, saya paham. Ini tadi dari Pak Ganda, khutbahnya kita dibikinin aja dari DMI. Masukan yang bagus. Nanti yang bapak-bapak sudah bikin, sudah dikumpulin sama sekretaris, sama Pak Ustadz Nasikin. Nanti kita akan seleksi. Yang menyaksi saya, ada Ustadz Rosiun, ada Ustadz Faridudin. Kemudian setelah itu, nanti kita akan jadikan buku saku. Nah, ada beberapa nanti khutbah-khutbah yang hasil dari bapak-bapak. Sebagian terus yang bagus-bagus kita kumpulkan, nanti dibukukan. Tukang percetakannya apa? Saudara kita, tolong dicetak. Nanti biar satu saat Bapak silaturahmi ke kantor DPI, mana coba hasilnya dulu buku saku. Nah ini buku saku, cakep nih, agak gedean nih ya. Memang berapa prestasinya? Masuk aja ke kotak amal berapa gitu. Ya. Itu ada di DPI juga ada kotak amalnya, masukin seikhlasnya. Baik, jadi khutbah itu memang aslinya itu adalah bahasa Arab semuanya. Karena kita orang Indonesia yang tidak paham dengan artinya, maka Arabnya diartikan dengan bahasa Indonesia. Kalau di Jawa ya diartikan dengan bahasa Jawa. Di Sunda juga diartikan dengan bahasa Sunda. Kemarin belum lama, seminggu yang lalu saya ziarah Wali Songo pas kebetulan di Jawa Barat, di Tasik, di Ciamis, ya Panjalu. Di Panjalu pas hari Jumat
Kita ikut Jumatan, padahal musafir ya Jumatan juga nggak apa-apa. Tapi saya ingin tahu, bahasanya bahasa Sunda. Oh iya, jadi Arab rukun-rukunnya sudah, terus diterjemahkan pakai bahasa Sunda, sah-sah aja. Bagaimana kalau dengan bahasa Arab itu? Ya sah. Bahasanya dulu begitu. Jadi kalau khutbah itu pakai bahasa Arab semua. Saya tanya, Pak, kalau khutbah diterjemahkan gimana kayak orang-orang itu pakai bahasa Inggrisnya? Oh, usah. Kenapa? Kita nggak paham. Bisa sendiri, memang dia harus paham, harus belajar bahasa Arab. Karena memang punya pesantren, jadi maksudnya biar pada nyantri anak-anaknya gitu, belajar bahasa Arab, biar tahu artinya. Jadi ada masih yang seperti itu bahasa Arab semua, baik khutbah pertama maupun kedua. Ya. Nah anehnya, saya bawa jamaah umroh, itu kan laki-laki perempuan, semuanya kalau di Mekah maupun Madinah itu sholat Jumat. Boleh untuk wanita sholat Jumat, tidak wajib, hukumnya sunnah, tetapi menggugurkan wajibannya sholat zuhur. Sholat zuhurnya jadi nggak wajib. Gitu. Boleh itu untuk sholat Jumat. Selesai sholat Jumat saya tanya, Bu, gimana sholat Jumat? Wah itu Pak Ustaz, kenapa? Aduh, udah capek. Masa dari awal sampai akhir doa terus itu? Kok bisa doa saya capek kan ngangkat tangannya? Doa tuh, dia pakai bahasa Arab. Dianggapnya doa terus itu ya Allah. Ya Allah, kasihan banget saya. Mohon maaf ya Bu, saya nggak ngasih tahu sebelumnya. Di sini memang Arab, jadi bahasanya pakai bahasa Arab, bukan doa semua. Oh gitu Ustaz, iya. Dari awal sampai akhir, ya doanya ada, tapi nggak semuanya. Jadi nggak harus tangannya ngangkat terus. Capek deh gitu katanya. Orang korbannya doa semua. Ada lagi? Oh iya Pak, silakan. Karena dia menguasai materinya, bolehkah dengan bahasa tubuh atau body language dan terkait konteks artinya kita memandang para jemaah kita itu gimana? Dengan goyang-goyang maksudnya? Oh ya, berapi-api. Ya itu ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah makruh saja hukumnya, makruh. Jadi tidak membatalkan, tetapi makruh. Makruh itu kan sesuatu yang boleh tapi dibenci oleh Allah. Saudara tahu kan? Besok ini tanggal 2 di bulan Desember, Anda jangan lupa besoknya. Misalnya begitu. Jadi kalau Jumat jangan lupa nanti. Nggak usah Jumatan di sini, Jumatan di sana juga nggak apa-apa. Umpamanya begitu ya. Saking semangatnya begitu saya berapi-api. Itu tanggal 2 bulan 12, tapi Jumatan nggak usah di sini. Tinggalin aja di masjid kita. Umpamanya. Saking semangatnya, lupa dengan gerakan-gerakan yang berlebih-lebihan. Itu boleh dan sah, tapi itu kurang baik. Orang politikus ya kalau bicara saking semangatnya ya dia berapi-api dan kemudian sampai body language-nya ikut serta. Sampai begitulah. Ini kan berlebihan. Kalau ceramah sah-sah saja boleh. Itu juga tidak batal, tetapi itu tidak bagus. Ada lagi? Oh, kalau nengok boleh, tapi badan kita tidak terlalu berlebihan. Nengok kan bisa. Boleh. Coba teman, kita lihat coba. Nah, ini yang berlebihan. Kalau ceramah boleh begitu. Yuk. Memberikan isu.
Iya, iya. Nah, inilah resiko jadi penceramah atau jadi khatib, jangan gampang tersinggung, Pak. Sewaktu-waktu kita kepanjangan ada yang ngingetin begini, jangan tersinggung. Ini kadang-kadang kita kurang aja nih. Kalau gak enak anak ngomong gitu. Ya. Tapi kalau lagi khotbah ya jangan. Ada khotbah jangan. Kalau ceramah boleh seperti itu. Jangan gampang tersinggung. Di Kuitang, para habaib, ya di Senin sana masuk Kuitang, itu setiap minggu itu habaib ceramah di situ pengajian kan 5 menit, benar-benar 5 menit. Dan bicara 5 menit. Misalnya masalah maulid, semuanya bahas maulid. Ada 5 habib bahasa maulid semua, tapi dalilnya masing-masing. Dan itu kalau sudah kepanjangan dicolek dari bawah, colek. Ya saudara, jadi cukup sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Dan gak marah dia, karena sudah terbiasa. Jadilah penceramah atau itu jangan gampang tersinggung yang begitu. Ada yang ngingetin waktunya habis cukup, itu sudah. Kita tinggal ibarat orang Kori itu sudah mulai masuk turun pada bayati lagi. Ya, penutup baru shadaqallahul adzim. Kita ya terus turun namanya begitu dah. Oh ya, tanggung selesaikan, terus simpulkan, turun selesai. Yai, Yuk. tambah ditanya. Kalau kita udah tahu nih, khotib itu salah satu rukun atau 2 rukun, ya gak dibaca. Kemudian sampai akhirlah sholat. Cara kita negur kepada beliau gimana? Ini berat sekali ini. Ini kelas berat ini. Minum dulu kalau gitu. Soalnya yang nanya kiai juga ini. Ini gimana panitia nih, masa saya terus dia kepanjangan nih? Menarik ya. Ini pertanyaan sangat menarik sekali. Nah, itu baru sepotong itu. Tak terusin lagi dulu. Ya. Apakah kita ikut sholat juga beliau atau bagaimana? Kita nggak tahu. Nah, ini dia nih. Jadi, mudah-mudahan jawab beliau datang. Oh iya, alhamdulillah. Nggak usah dijawab Pak. Jadi ada seorang khatib yang memang rukunnya kurang. Kita kalau mengingatkan seseorang itu harus tahu situasi dan kondisi, halus tapi tembus, menang tanpa ngalahake. Ada orang Jawa itu. Ya, kita menang tapi tanpa mengalahkan. Dia itu sebenarnya diingatkan tapi tidak merasa tersinggung. Bagaimana caranya? Jangan di hadapan banyak orang. Kita face to face lah, ya. Dari mata ke mata, dari pribadi begini pelan-pelan. Mohon maaf Ustaz, apa saya salah? Kayaknya tadi, mohon maaf, kayaknya kurang ini. Tapi kita ikutin. Kita salat Jumat tetap ikutin salat Jumatnya. Cuma kita kalau sudah yakin bahwa itu kurang, kita ulangi salat zuhur begitu. Kita melakukan sholat zuhur. Kalau kita yakin seperti itu, karena belum tentu kita benar apa tidak, sehingga mengingatkannya, mohon maaf kayaknya sudah terlanjur bagaimana? Sah aja, sah semuanya. Itu. Ya, apalagi yang tahu ya sudah sholat. Demi apa? Nama baik. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang hak. Tapi kalau kita frontal, ketika dia itu, Ustaz, turun dari mimbar. Salah, kurang, rukunnya kurang. Ini, waduh terjadi begini, ini bahaya. Ya, pasti sampai kiamat akan ingat terus.